kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang benar akan hidup berkat imannya karena firman. Jadi ada tiga kalimat inti di sini. Orang benar akan hidup dari iman karena iman itu diperoleh dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kelihatannya kalau kita membaca begini, Yesus mau bicara tentang iman. Tetapi tidak. Tetapi persoalan yang dihadapi umat perjanjian lama pada bacaan pertama itu juga menjadi persoalan kita. Persoalan manusia hidup. Itu ketika melihat segala sesuatu tidak normal. Terlebih seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Habakuk bahwa manusia yang mungkin telah merasa berbuat sesuatu kepada Tuhan tetapi menuntut, Tuhan, aku ini sudah buat baik kepada Engkau, tapi kenapa aku ini kok merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, aku ditindas, tetapi kau tidak mau tolong. Aku ini sudah buat sesuatu yang banyak. Engkau memperlihatkan atau membuat aku mengalami kejahatan, aku menyaksikan bahkan mengalami, sehingga aku menyaksikan ketidakadilan, kelaliman, dan engkau diam saja. Aku teraniaya, aku bahasanya umat sebelah, aku tersolimi. Kadang-kadang saya ngomong angel, solim, ya. Ilat lidah saya ndak lidah Arab, jadi kangelan saya ini kadang bahasanya, ya. Solimi, ya. Tapi kau diam saja. Terjadi kejahatan, keributan di sekitarku, engkau juga diam kayak patung, Tuhan. Kita protes, kita menuntut sesuatu. Tapi apa jawab Tuhan? Tuliskanlah pada loh batu agar mudah terbaca oleh, mungkin kalau Tuhan itu sudah apa, orang Jawa bilang gregeten yang muncak itu apa, tapi tidak ada ini rasanya bahasa Indonesianya, ketem-ketem. Nah, apa bahasa Indonesianya angel. Bahasa Indonesia itu tidak mewakili, ya. Bahasa Jawa itu memang luar biasa, ya. Bahasa Indonesia, bapakmu mana? Tidur. Ibumu tidur, kakakmu tidur. Bahasa Jawa enggak, bapakmu mana? Sare. Nah, ibumu mana? Sare. Kakakmu apa? Mendem. Beda, ya. Ngorok, ya. Aneh-aneh lah itu soal bahasa, ya, biar aja, ya. Tetapi di situ mau dikatakan, ya, lihat itu penglihatan yang telah kutulis, menanti saatnya. Apa yang aku tulis, apa yang aku janjikan akan datang, akan terbukti. Kok ndak usah ngeroweng aja, ya. Ya karena kita menuntut, ya. Kalau orang berbicara sama Tuhan, dia masih menuntut, bagi saya itu bukan orang beriman, itu orang beragama. Bedakan orang beriman sama orang beragama itu beda. Orang beragama nuntut pasti, karena aku sudah sembahyang Tuhan,
Aku sudah ekaristi rajin Tuhan, aku sudah buat baik. Bulan Rosario ini saya akan berdoa Rosario tiap hari, nek eling. Nah, nek tambahan nih biasanya ya. Nanti bulan apa lagi ya, kitab suci saya akan baca firman setiap hari, nek gak ngantuk, nek gak kesel ya. Ada tambahannya orang beragama itu ya. Begitu juga yang kita dengar hari ini, tetapi Tuhan mengatakan ya, lihat apa yang kutulis, buka melekno matamu, no, kira-kira begitu ya. Saking jengkelnya dia ya. Penglihatan itu masih menanti saatnya, sabar. Orang beriman kayak Ayub itu sabarnya tidak ketulungan itu. Orang beragama sabar meskipun kesel ya. Orang sabar itu memang harus kesel ya. Oh, tidak datang ya. Tapi dikatakan di sini bahwa penglihatan akan tiba waktunya. Kamu tunggu dulu ya. Supaya dengan kamu tidak menuntut. Orang menuntut, orang sombong itu selalu menuntut ya. Sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, karena dia terus menanti, tidak nampak-nampak, dia mulai berbelok jalannya. Tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Dan itu diwakili oleh para murid yang hari ini tiba-tiba dia datang pada Yesus mengatakan tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba murid-murid berkata para rasul, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tetapi di sini Yesus tidak mau terjebak oleh permohonan para rasul. Dia tidak mau bicara tentang iman. Apakah ketika para rasul itu meminta hal itu yang penting, Tuhan langsung katakan, yo tak kei, tak beri, enggak. Padahal itu jarang. Saudara pernah kalau berdoa minta tambahkanlah imanku, gak tahu. Kita mintanya kan yang fisik-fisik materi. Tuhan beri aku kesehatan, Tuhan aku beri rezeki. Jarang loh. Ayo, siapa di sini yang pernah berdoa minta Tuhan tambah imanku? Ada enggak? Enggak ada toh. Para rasul itu aneh memang ya. Tapi apakah permintaan yang mungkin sepele itu, apakah Tuhan langsung menanggapi aku beri? Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Memberi contoh aja. Bahwa kalau kamu punya iman, itu dahsyat dampaknya. Ya, luar biasa. Sampai dia memberi contoh, sekiranya itu kehebatan kuasa iman sangat-sangat dahsyat. Ya, sekiranya kamu punya iman kecil aja, sekecil biji sesawi, kamu dapat berkata pada pohon ara yang gede itu, ya, pindahlah dan tertanamlah di laut. Itu dia bisa mencolot sendiri, pelung di laut. Hebat itu lompatan iman itu ya, dahsyat. Tetapi Tuhan hanya memberi contoh betapa dahsyatnya kalau kamu memiliki iman itu. Tetapi bagaimana kamu harus memiliki iman yang hanya sekecil biji sesawi? Kita bayangkan, sepiro pun sesawi itu kecil, terus bijinya sepiro mana? Mungkin saudara akan bingung. Sebab apa? Saudara pernah lihat biji sesawi? Tidak pernah lihat. Orang Tandes tidak pernah lihat biji sesawi. Masya Allah. Ternyata podo aku juga ngerti aku. Ya karena ini tumbuh di Yahudi sana, siapa yang tahu? Ya saya cuma pas ke sana diberitahu tuh ya memang kecil itu ya.
Jadi kalau orang tandes tidak ngerti biji sawi, jangan putus asa. Ya. Itu hidup di sana, biji-bijian macam itu pun sesawi kecil ya, sampai kecilnya ke apa ya. Anda kalau bilang kecil kan sama, pasti ada simbolnya. Apa kayak gitu, kecil. Nggak ada gini, apa kayak gitu, kecil. Nggak ada gini, mesti yang driji kecil ini ya, jari kecil ini yang mewakili itu ya. Itu dia katakan seperti itu ya, betapa dahsyatnya. Tapi bagaimana masalahnya? Engkau memiliki iman ya, bukan bicara tentang iman, tapi engkau bisa bahwa kalau kamu punya iman yang hanya kecil aja, dahsyat dampaknya. Maka apa syarat-syarat untuk itu? Jangan menuntut. Pertama, Tuhan bilang jangan menuntut. Apalagi kamu kalau sudah melakukan kewajiban agamamu, kamu bukan orang beragama. Kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Milikilah iman kepada Kristus, karena dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah hanya menjanjikan. Maka jangan menuntut Tuhan. Orang kalau masih menuntut Tuhan, bagi saya sih enggak salah, itu masih orang beragama. Orang beriman tuh kayak Ayub, enggak pernah menyalahkan Tuhan, apalagi nuntut. Padahal dihabisin semua, dia sudah hidup jujur, hidup benar, beribadah. Hartanya dalam sekejap, hanya hitungan detik, hilang semua. Ayub, maka kalau menderita, bacaan itu loh, kisah Ayub yang akhir-akhir ini sering ditampilkan. Ojo sambat ae, ojo nuntut ae. Ya, orang beragama itu ngeroweng ae gedino. Ya, untung Tuhan itu telinganya tebel, coba tipis, disawat sandale gitu ya. Gregetan karena soal ya orang kok nuntut terus saja. Apalagi kalau merasa sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, itu kalau dia mengalami sesuatu itu pasti pertanyaannya itu pertanyaan orang beragama. Tuhan, kena apa aku kok mengalami ini? Tuhan, apa salah dan apa dosaku koyok gak duwe dosa wae. Saya gregetan kadang-kadang itu. Jane akeh sibuk ning Tuhan niku meneng bisu. Oh, bak ditunjukkan gitu, celaka kita itu. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan setelah mengatakan dahsyatnya kekuatan iman yang kamu miliki, pertama jangan menuntut. Keutamaan yang kedua, Tuhan meminta dengan sabarlah. Aku bukan pembohong. Aku bukan seorang yang sedang hutang kepadamu. Saya itu kalau misa di siang biasanya diminta misa di Ambos WM, di Catholic Center, di Puspita sana sekitar jam 12 gitu ya. Jalanan Tandes ini kan macetnya pol ya. Sudah saya kadang-kadang bingung mau naik motor apa naik mobil. Apalagi ini sudah mulai hujan. Naik motor kehujanan, naik mobil kemacetan, bingung saya kadang-kadang. Kalau dulu di katedral, ya dekat aja WM, naik sepeda bisa, ya Catholic Center 10 menit ya. Tandes ini saya berjam-jam ini ya. Warna macetnya minta ampun. Ya kadang-kadang kalau naik mobil gitu saya pasti nyetel radio SS supaya saya tahu jalannya itu macet mana ya. Apalagi sekarang
banyak di jalan-jalan itu dipasang gorong-gorong, malam macetin nemen itu ya. Kadang setel ya, tahu. Kadang-kadang kalau ada hiburan saya sering setel radio, kalau tidak salah Media FM, ya, channelnya 100,1 ya, jadi 90. Kalau yang 100,1 itu SS, 90,1 itu ya, channelnya di situ. Biasanya kalau siang-siang ada aja yang dibahas. Kapan hari itu saya sampai senyum-senyum sendiri, karena penyiarnya membahas soal utang piutang. Nah, Anda mengalami itu utang piutang, ya. Ngutang itu sudah wajar, tapi bayare sing angel biasane lho ya. Nggak tahu pernah utang ndak, bolak-balik Romo. Ya. Saya ndak mau kalau ditawari kartu kredit. Mau Pak kartu kredit, moh ngonek mbok tagih utang aku mbok uber-uber, wis enggak usah aku. Lagian bayarku pakai apa? Aku ndak punya duit. Yuk, masa Bapak penampilannya parlente gitu, parlente rak orangnya. Duit kan ndak punya, kan gitu ya. Oh itu minta enggak. Mau bayar saya ndak seneng. Kalau saya punya langsung bayar ya. Kalau ndak punya ya sudah diem ya. Saya kalau misalnya kepengin baju-baju itu sekarang kan ngetren. Saya kalau kepengin cuma nonton, sungguhan Bapak Ibu. Saya pergi ke mall cuma saya lihati. Apik ya. Mau beli saya lihat harganya, waduh ganti duit semono rek ya. Ya cuma saya lihat gitu aja, apik ya. Makanya kalau terus yang jaga itu apa namanya saya lupa itu, mbaknya itu datang gitu langsung saya pergi, nanti ditanya suka Pak, ya, mau bilang suka tapi tidak dibeli kan ya iman. Ya saya cuma kadang-kadang ngene iki mbok enek umat sing liwat ngono aku. Lha ya apa maneh ya? Lha gak punya duit ya. Ya kalau ketemu umat kan lumayan. Romo suka ya. Ya malu-malu kan ya. Malu-malu kucing malu ya. Iya Pak. Ya sudah Romo ambil aja. Ndak punya duit saya mahal. Sudahlah Romo diambil aja. Ya sudah suruh ngambil ya tak ambil toh. Bener toh? Kecuali curi aja Romo ya lain ya. Ya saya cuma lihat-lihat ya, bener sungguhan ya. Saya jarang beli pakaian apa-apa no. Pakaiane lusuh cek Romo cek. Alah pakaiane lusuh ngono. Ya macak melas ae. Mau apa lagi ya. Romo kok pakaiane kayak gitu. Lah sing kebangetan ra umate ngono ya. Enggak, ini saya tambahi sendiri aja ya. Jadi kita melihat begitu ya, datang ke sana lihat aja ya. Ya itulah orang utang piutang susah. Ya, kadang-kadang ada yang berkata itu teman baik saya Mbak di penyiarnya. Jadi saya percaya tiba saatnya harus bayar. Ada aja alasannya, yang tidak ada uang, yang belum gajian, padahal tadi janjinya muluk. Lah Tuhan tidak mau disamakan dengan orang yang utang-utang itu, yang susah bayar, tapi sabar. Penglihatan akan menunjukkan, belum kelihatan. Ya, kalau Anda beriman kepada Tuhan memang langsung jadi. Enggak juga toh, kadang-kadang agak panjang. Ya Tuhan punya cara untuk mendidik kita, tapi kita ini yang enggak sabar. Seringkali seperti itu, tidak tahan kita itu, tidak tahan uji. Akhirnya kita menyimpang dari jalan Tuhan. Itu yang kerap terjadi, maka Yesus mengingatkan bagaimana motivasimu itu benar apa enggak ya. Makanya imanmu enggak bisa mendatangkan sesuatu yang dahsyat
gara-gara motivasimu, yaitu apa? Minta imbalan, minta upah. Kayak Petrus juga begitu, Rasul-Rasul. Tuhan, aku ini sudah meninggalkan segala sesuatu, dapatnya apa? Kita pun sama. Malu saya sekarang, dulu enggak saya. Kadang-kadang jadi pastor itu kesel, capek ya. Nek keselan gak enek sing mijeti, ndak ada toh. Ya terus gimana Romo kalau lelah, jeglesno lawang wis selesai. Kamu kan enak datang sini-sini pijiti anaknya, istrinya. Lah aku apa? Sopo aku? Kadang capek ya. Capek ijek diomelin, ijek dirasani ya. Kadang saya juga dulu kayak para rasul. Sekarang setelah sadar, wes lebih baik Tuhan semua untuk kemuliaan-Mu. Gitu aja. Et maiorem Deo gloriam, semua yang kukerjakan untuk kemuliaan-Mu. Kadang tidak dihargai, ya. Benar itu, ya. Tuhan, aku sudah ninggalkan ibuku, keluargaku. Aku sudah ninggalkan adikku. Ya. Aku sudah tidak punya istri. Ya. Apa upahku Tuhan? Capek Tuhan ini. Iya kalau ngiring kambing enak, manut. Iki ngiring manusia. Kadang anak sing polah rono, polah rene. Nek wedhus menggok ngiwa tengen ngono tok ae. Manusia iki gak jelas mlakune mengarep, mlakune malah natap gembalane lho ya. Malah ngelawan, itulah. Tapi ya sudah, kita harus ya semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ya, mau apa lagi? Kita tidak boleh menuntut. Maka Yesus semakin menegaskan bukan soal imanmu, tapi kuasa iman itu dengan cara apa? Dia memberi contoh sehari-hari. Nah, kalau ada seorang tuan yang punya hamba disuruh ke ladang kerja, terus mereka pulang, apakah tuannya bilang, ayo sana cepat makan? Enggak. Ayo sediakan makan. Begitu. Yang lazim seperti itu. Setelah disediakan, apakah tuannya bilang terima kasih ya? Enggak. Enggak. Saya berusaha apapun, sekecil apapun selalu bilang terima kasih ya. Pak Leo itu harus diterima kasih menurut saya. Dia sudah bangun jam 4, pastornya bangun jam 5. Dia sudah siap-siapkan itu, maka kalau setiap kali selesai karistri, terima kasih ya Pak Leo. Orang kan bilang saya tuannya, bukan. Saya justru hambanya dia. Ya. Harusnya begitu ya. Nah itu kita ucap terima kasih jarang sekali ya. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hambanya? Enggak, dia sudah tak bayar kok ya. Tapi Yesus mengatakan kalau kamu melakukan pelayanan apapun, jangan mengharap upah ya. Enggak usah minta upah ya. Enggak usah. Berarti saya ini sukarelawan Romo. Ya, jadi pelayannya Tuhan memang sukarelawan. Kalau Anda mengerjakan bentuk pelayanan apapun bentuknya, kasih kepada orang lain, jangan minta upah, jangan minta imbalan. Karena apa? Kau harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang menyuruh tuanku lebih tahu dari segala sesuatu. Tuh, katanya kalau butuh suruh minta Romo. Ya, nanti kalau sudah minta nggak dikasih ngeroweng. Ya. Sudahlah semua untuk kemuliaan Allah seperti itu. Ya. Ada banyak di dalam kehidupan kita ya mendapatkan tantangan-tantangan bagaimana kita dalam melakukan
kesaksian kata Rasul Paulus tadi, memberitakan Injil, melayani sesama. Kata Rasul Paulus, upahmu apa? Upah saya, kata Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, boleh memberitakan Injil itu sudah upah. Kalau kau melayani, boleh melayani itu sudah upah, sudah imbalan yang dahsyat. Tapi Yesus berkata apa? Engkau akan memperoleh kehidupan kekal. Itu nyata, tetapi belum kelihatan. Kelihatannya kapan? Engkau nek mati. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah melihat apa yang dijanjikan Tuhan, karena Dia menjanjikan suatu yang rohani, bukan jasmani. Jasmani bisa dilihat, rohani tidak. Rohana bisa dilihat, rohani tidak. Ya. Kalau orang namanya perempuan itu rohana kan bisa dilihat, ya. Nah itu, saudara-saudara, kita membutuhkan motivasi yang benar agar kita hari ini dikatakan orang benar, hidup akan hidup berkat iman melalui firman. Maka mari kita mohon saudara-saudara, bukan untuk ditambahkan iman, tapi beri saya motivasi yang benar untuk melakukan karya-karya kasih-Mu Tuhan. Karena seringkali kita mengalami benturan-benturan dalam pelayanan kepada sama, hanya soal-soal begitu. Siapa yang terbesar, siapa yang sudah berbuat yang terbaik, bukan itu di mata Tuhan. Tetapi bagaimana kita melayani Tuhan dengan tidak menuntut, penuh kesabaran dan semua hanya kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kita orang-orang yang benar, yang akan hidup berkat iman melalui firman Tuhan yang mendatangkan kuasa. Kita senantiasa berharap Tuhan akan menyertai kita di dalam melayani sesama tanpa menuntut upah atau imbalan apapun. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Amin. Terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri.